Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my YouTube channel. Ahla wa sahla wa marhaban bikum semuanya di channel aku. Kali ini teman-teman aku akan menjelaskan lagi masalah paspor yang dulu usianya dituakan. Karena penjelasan aku yang lalu-lalu itu kayaknya masih kurang jelas. Jadi kali ini aku bikin video lagi untuk menjelaskan secara rinci, insya Allah mudah-mudahan mudah dipahamin. Oke, jangan lupa di like, di subscribe. Oke, subscribe itu gratis loh. Ya teman-teman, kala itu aku juga kan bingung. Paspor aku usianya dituakan kalau aku keluar negeri, karena waktu itu umur aku masih amat sangat kecil, baru SMP, mungkin SMP kelas 1 ya. Aku itu pergi ke Arab juga, ke PT kemana-mana itu nggak ada yang nggak ditolak. Semuanya ditolak kecuali satu, PT Binawan Inti Utama, itu dulu di Jakarta Pusat. Itu juga melalui seleksi yang amat sangat melelahkan. Dan usiaku kala itu dituakan sama sponsor. Jadi umur 30. Coba bayangin umur belasan tahun jadi umur 30. Kan jangkanya amat sangat banyak, amat sangat dituakan. Jadi dituakan berapa, 14 tahun ya, 14 tahun. Setelah itu ya kita sering bolak-balik Saudi Indonesia, masih dengan umur yang sama. Tapi makin kesini kita kan makin tua, makin dewasa gitu. Dengan adanya umur yang amat sangat banyak perbedaannya, 14 tahun loh dituakan, itu bukan sedikit. Jadi ya ada kendala gitu kalau untuk kartu-kartu asuransi di sini gitu, karena loh ini umurnya udah tua banget, ini nggak masuk asuransi gitu kan. Jadinya waktu itu tahun 2019 aku pulang ke Indonesia dan aku bertekad harus memperbaiki paspor aku. Dan aku cari-cari informasi di Google, di YouTube. Cuma ya tahu sendirilah, informasinya kurang akurat. Jadi informasi yang kita cari itu ya penjelasannya masih kurang jelas. Terus juga apa itu namanya, kita ya dicuekin, kalau kita tanya-tanya juga dicuekin, gak dijawab. Makanya aku bertekad, insya Allah kalau aku udah berhasil, aku akan bikin penjelasan di YouTube bagaimana keberhasilan aku memperbaiki paspor yang dulu usianya dituakan gitu. Makanya aku bikin video, tapi videonya kala itu asal-asalan. Saking senengnya ya, paspor aku jadi, aku tuh bikin video kala itu bulan, nggak tahu bulan Juni, nggak tahu bulan Juli gitu pokoknya. Tahun 2019 aku itu bikin video. Cuma suaraku aja, akunya nggak muncul gitu. Makanya jadi aku kepingin mengedukasi teman-teman yang senasib dengan diriku yang dulu usianya dituakan. Ya seperti masalah-masalah aku, kalau mungkin dituakan 1 tahun 2 tahun masih mending, tapi kalau dituakannya itu puluhan tahun, itu kan suatu saat pasti ada masalah. Itulah ya teman-teman. Langkah pertama, kita harus ada paspor lama. Kalaupun misalkan nggak ada, kita punya fotokopi nggak apa-apa, paspor yang lama. Terus paspor lama itu ya paspor terakhir kita, maksudnya yang ada tanggal lahir kita, itu yang difotokopi, yang ada tanggal lahirnya. Oke, ada tanggal lahirnya. Terus kita fotokopi KTP, KK, akte, ijazah terakhir kita difotokopi.
Setelah semua difotokopi, kita legalisir ke kantor pos pusat terdekat daerah kita. Setelah kita legalisir itu ya ada tanda tangan kantor pos, ada cap-capan kantor pos, juga ada matrenya kayaknya sih satunya 6 ribuan kalau nggak salah ya. Setelah kita selesai dari kantor pos, kita menuju ke pengadilan negeri terdekat daerah kita. Kalau kayak aku Purwokerto, pengadilan negeri Purwokerto, karena Purwokerto itu kota kabupaten. Ya biasanya kota kabupaten kalian masing-masing lah yang daerahnya dekat dari rumah gitu. Nah, kita daftarin ke Panitra Perdata karena kasus kita itu kasusnya perdata. Jadi harus didaftarin ke Panitra Perdata. Oke, paham kan? Dan biaya itu nggak mahal sih sebenarnya. Biaya pengadilan sih sebenarnya tuh nggak mahal, nggak nyampe 300.000 itu pengadilannya. Cuma ya tergantung lah daerah masing-masing. Semoga sih kalian mengerti gitu. Kalau misalkan dipersulit, misalkan pokoknya kanan kiri atas bawah, pokoknya omongannya itu pokoknya dipersulit banget ya, pasti ada. Ya taulah negara kita, oke? Nggak perlu dijelaskan. Mudah-mudahan paham hal itu. Karena di kita ya masih banyak gitu-gitulah. Oke, setelah kita selesai didaftarkan, kita sudah terdaftar. Kita nunggu dipanggil. Kita nunggu dipanggil itu tergantung pengadilannya. Pengadilannya itu banyak kasus seperti kita atau enggak. Kalau banyak kasus otomatis ya kita ngantri sampai nunggu giliran kita. Kalau aku waktu itu nggak banyak sih kasus perdata. Jadi aku hari Senin daftar, hari Selasa dipanggil, hari Rabu sidang. Dan sidang itu kita nggak lama ya, paling 15 menit, 20 menit gitu. Dan kita waktu sidangnya itu kita bawa saksi 2. Aku sih saksinya Mbak Yuku sama tetanggaku. Yang penting saksinya itu harus usianya yang lebih tua dari kita, yang mengetahui usia kita. Dan kita jelasin juga lagi gitu. Karena nanti ditanya-tanya juga seputar usia kita. Seputar usia kita, terus tanggal lahir kita kayak gitu. Nggak usah takut lah, semua juga sama manusia, hakim apa semua sama manusia. Yang penting kita mau memperbaiki data kita yang asli sesuai dengan persyaratan yang disyaratkan oleh pemerintahan Indonesia gitu. Jadi nanti kita dapat paspor yang resmi dan data-data kita yang lama yang sudah rekam data kita di luar negeri itu nanti terhapus. Makanya harus melalui proses pengadilan begitu loh. Paham kan? Mudah-mudahan mudah dipahami bahasaku ini ya, karena aku nggak pandai bicara, cuma sebisaku saja menjelaskan. Setelah itu kita dipanggil hari pengadilannya itu, dan kita bawa saksi 2, dan saksi itu bawa KTP asli juga difotokopi KTP-nya, karena fotokopi KTP itu diikut sertakan sama berkas-berkas kita. Oke? Setelah kita selesai sidang, kalau di persidangan itu, di pengadilan itu nggak begitu banyak orang, saat itu juga kertas-kertas kita itu, surat salinan keputusan kita itu diketik sama mereka, terus nanti kita juga tanda tangan selesai dalam sewaktu itu juga. Aku cuma butuh waktu mungkin 1 jaman gitu ya, 1 jam lebih dikit gitu. Makanya aku setelah selesai sidang aku keluar sebentar, makan-makan gitu, terus balik lagi ke situ, udah selesai tinggal tanda tangan doang.
juga ada lebihan uang sih, dikembaliin 100 berapa gitu. Jadi ya pokoknya biaya sidang itu nggak nyampe 300.000, 200 lebih lah, 200.000 lebih. Dan teman-teman, kita dapat surat ini namanya surat salinan keputusan. Surat salinan keputusan itu memutuskan usia kita yang asli, yang sesuai dengan KK, KTP, akte kelahiran, dan ijazah kita. Oke, tuh ada beberapa lembar tuh kan, yang tentunya sudah resmi diketok sama Palu hakim usia kita yang asli. Setelah selesai ya, jangan lupa difotokopi. Oke, difotokopi ini untuk diikut sertakan dengan persyaratan nanti kita bikin paspor yang baru. Jangan lupa juga paspor lama kita nanti difotokopi lagi juga. Jangan cuma buat pengadilan doang. Untuk keimigrasi itu juga harus kita ada kakak, harus kita ada akte lagi, KTP lagi, itu semua difotokopi lagi, tapi untuk keimigrasi. Berkas-berkas kita nanti kita serahkan semua lengkap, kita teliti juga dulu, kita daftarin ke imigrasi, kita teliti juga biar nggak ada kesalahan di paspor satu huruf pun, karena kalau ada salah juga nanti masalah lagi gitu. Jadi telitilah, diteliti satu-satu, tanggal lahir, nama juga gitu. Orang nama aja waktu itu aku kan namaku Nur Hikmah kan, yang satunya dipisah Nur sendiri, terus habis itu slash, terus Hikmah gitu. Tapi yang di KTP itu gandeng, Nur Hikmah, gandeng hurufnya itu, nggak ada pisah. Jadi ya aku betulin, disesuaiin lagi sama apa itu namanya KTP aku. Jadi semuanya digandeng gitu hurufnya. Biar nggak bermasalah lagi. Oke, dalam pembikinan paspor itu nanti kita ditanya alasan kita keluar negeri karena apa. Apalagi kayak kita yang pernah kerja di luar negeri. Karena kalau wilayah Saudi itu masih termasuknya negara yang gak mengirimkan TKI keluar, walaupun ada itu mereka secara ilegal, gak resmi gitu kebanyakan. Dan setelah nyampe ke sini juga akhirnya pada bermasalah, banyak yang pada bermasalah. Makanya ketat kalau kayak ke Arab Saudi itu alasannya apa. Kalau aku, alasanku karena aku menikah dengan warga Saudi, jadi diikut sertakan juga dalam pembuatan paspor yang baru itu paspor suami aku. Paspornya fotokopinya tuh Pak, fotokopinya, terus ID-nya suami aku fotokopi juga. Itu semua diikut sertakan juga. Surat yang mau buat kita nikah resmi itu dari N1, N2, N3, N4, N4 enggak, pokoknya ada salah satu N itu yang enggak diikut sertakan karena dia masih harus nunggu suami datang gitu ya. Pokoknya persyaratan kita nikah juga diikut sertakan bagi yang akan menikah dengan orang luar. Kalau yang menikah sama sesama Indonesia, dia mau mendampingi suaminya ke luar negeri, itu harus diikut sertakan surat nikah. Dan bagi yang akan ke luar negeri kayak ke daerah-daerah lain, ya disesuaikanlah dia mau kerja di mana, terus yang mau nyponsori siapa, atau diajak bosnya kayak gitu. Itu harus ada bukti untuk pembuatan paspor itu gitu. Semoga penjelasanku kali ini jelas. Oke teman-teman, aku sih ya merasa karena sesama senasib yang dulu usianya dituakan, jadi aku membuat video-video itu. Ya siapa tahu bermanfaat untuk kalian yang seperti aku. Udah banyak sih yang berhasil, ada yang sudah ke Singapura, ke Taiwan, ke Malaysia, terus mana lagi Jepang itu yang udah pada berhasil, Masya Allah. Dan gak ada data ganda.
kalau ke Malaysia itu yang agak ribet. Kalau ke Malaysia itu harus visa istri diurus dari Indonesia dulu, baru bisa masukin ke Malaysia lagi. Jadi masuk ke Malaysia lagi tanpa ada data ganda. Bagi yang udah pernah ke Malaysia terus balik lagi ke Malaysia itu sebagai istri gitu. Jadi jangan diurus menikahnya di Malaysia, urus saja menikahnya di Indonesia. Jadi udah sepengetahuan kedutaan Malaysia yang ada di Indonesia. Nanti dari situ datanya jadi resmi gitu. Jadi nggak ada data ganda, biar nggak bolak-balik. Kalau udah bolak-balik keluar negeri harus balik lagi ke Indonesia, ini tuh kan ribet dan biayanya gede gitu kan, untuk beli tiket dan lain-lain gitu. Jadi semuanya teman-teman teliti dulu, step by step, satu-satu sampai selesai semuanya. Jangan pesimis ya, tetap optimis. Lihat yang sudah berhasil, aku bisa, mereka bisa, kamu juga bisa gitu. Apapun itu tantangan, rintangannya, semua ada solusinya. Jangan putus asa, harus semangat biar berhasil. Dan coba terus, kita itu harus kuat. Walaupun kayak diriku, kayak aku itu seorang perempuan, tapi kita harus tegas gitu, harus tegas dalam mengurus sesuatu gitu, biar berhasil tercapai apa yang kita inginkan dan jadi resmi, bukan ilegal. Oke teman-teman, itulah penjelasanku kali ini untuk kesekian kalinya tentang paspor yang dulu usianya dituakan. Jangan lupa ya, sekali lagi di subscribe, di like. Terima kasih.